Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki pekan ke-13 ya, perkuliahan matematika teknik di semester 2 ini. Baik, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde 2. Sebelumnya, tolong kalian menyiapkan catatannya dan mencatat semua yang saya jelaskan pada hari ini. Baik, kita mulai perkuliahan kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, persamaan diferensial orde 2 itu terdiri dari 4 tipe ya di sini. Nah, jadi persamaan diferensial orde 2 itu artinya yang menjadi cirinya adalah ini. Jadi dia turunan kedua gitu ya. Jadi dia d kuadrat y per dx kuadrat. Kan biasanya hanya dy per dx aja ya. Kalau dy per dx ini artinya orde 1. Tapi kalau d kuadrat y per dx kuadrat itu artinya orde 2 gitu ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas persamaan diferensial orde 2 tipe 1 dan 2 dulu ya. Tipe 1 dan 2. Baik, di sini saya menyebutnya tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4 ya. Sekarang kita bahas tipe 1 dan tipe 2 dulu. Untuk tipe 1, perhatikan cirinya, perhatikan perbedaannya dengan tipe 2. Kalau tipe 1, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx. Jadi dia sama dengan fungsi x saja gitu ya. Sementara untuk tipe 2, d kuadrat y per dx kuadrat itu sama dengan fx dy dx. Jadi ada fungsi x dan turunannya gitu ya. Kalau ini hanya fungsi x saja. Kalau ini tipe 2 fungsi x dan turunan gitu. Baik, untuk lebih jelas kita ke contoh, tentukan solusi umum dari PD orde 1 dan 2 berikut. PD orde 2 tipe 1 dan tipe 2 berikut. Kita tentukan dulu nih. Kalau ini jelas tipe 1 ya, karena dia langsung fungsi X. Ini juga tipe 1, dia langsung fungsi X. Nah, kalau ini dia tipe 2, ada fungsi X dan turunan. Ya, nah ini. Baik, untuk lebih jelas kita ke contoh nomor 1. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Baik, d kuadrat y per dx kuadrat ya, sorry. Nah, ini artinya turunan kedua. Untuk turunan ini kita akan naikkan atau kita integralkan menjadi dy per dx ya. Jadi asalnya turunan kedua menjadi turunan pertama dengan cara dinaikkan atau diintegralkan. Jadi di ruas kanan kita integralkan 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dx ya. Jadi dy per dx sama dengan kita integralkan ruas kanan berarti menjadi 5 per 4 ya, x pangkat 4 ditambah 2 per 3 x pangkat 3 ditambah cx gitu ya, ditambah c1 ya, ditambah c1. Nah, kenapa ada c1 nanti c2? Karena nanti kita akan 2 kali ya mengintegralkannya. Ini baru turunan pertama. Setelah itu, setelah bentuknya seperti ini, kita integralkan lagi. Kalau dy per dx diintegralkan menjadi y ya. Ruas kanan juga kita integralkan. Ditambah 2 per 3 x pangkat 3 ditambah c1 dx. Oke, kita integralkan menjadi 5 per 4 x pangkat 4. Berarti itu sama saja dengan 5 per 4 per 5 ya, karena 5 itu pangkatnya bertambah 1. Atau kita bisa rubah menjadi 5 per 4 kali 1 per 5, karena 5 itu jadi 5 per 1. Kalau pembagian dibalik ya, jangan sampai lupa. Ini bisa kita coret menjadi 1 per 4. Berarti jadi 1 per 4 x pangkat 5. Oke, jangan sampai salah ya. Jangan sampai lupa proses pembagiannya. Nah, ini berarti 2 per 3 per 4 ya. Berarti sama saja dengan 2 per 3 dikali 1 per 4. Gitu. Berarti jadi 2 per 12 atau 1 per 6 gitu ya. Berarti ini jadi 1 per 6 x pangkat 4 gitu. Ditambah integral c dx berarti cx ya. C1x. Nah, berarti dx tambah c2 gitu. Jadi c1x ditambah c2. Nah, inilah hasilnya, solusi umumnya. Oke, gitu. Paham ya? Jadi 2 kali mengintegralkannya. Baik, kita ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, sebenarnya sama ya, ini masih tipe 1. Cuman bentuknya aja beda, d kuadrat y per dx kuadrat
min 3x pangkat 3 ditambah x sama dengan 0. Nah, ini kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, d kuadratnya per dx kuadratnya di ruas kiri, sisanya pindahkan ke ruas kanan, gitu. Jadi, di sini d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan, ya, sisanya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 3x pangkat 3 min x, ya, gitu. Karena pindah ruas. Nah, kalau udah seperti ini, ya caranya sama seperti nomor 1. Kita integralkan ruas kiri dan kanan. Berarti ini menjadi dy per dx sama dengan integral 3x pangkat 3 min x dx. Gitu ya. Berarti dy per dx sama dengan 3 per 4 x pangkat 4 dikurang 1 per 2 x pangkat 2 plus C1. Gitu. Oke, nah kita integralkan lagi sekali lagi. Berarti ini jadi Y dan ini integral 3 per 4 x pangkat 4 minus setengah x pangkat 2 ditambah C1 dx. Gitu ya. Oke, nah udah kita langsung integralkan. Berarti Y sama dengan 3 per 4 per 5. Begitu ya, berarti jadi 3 per 4 kali 1 per 5. Berarti jadi 3 per 20 ya. 3 per 20 x pangkat 5 dikurang setengah per 3. Berarti setengah dikali 1 per 3. 1 per 6 ya. 1 per 6 x pangkat 3 ditambah C dx berarti C1x, nah ditambah C2. Nah, sudah selesai. Ini untuk solusi umum nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini nomor 3 adalah tipe 2 ya, karena ini ada fungsi X dan turunannya. Oke, fungsi nomor 3, nomor 3, tipe 2. Ini sedikit berbeda dengan tipe 1 ya. Perhatikan sedikit panjang caranya. Saya tulis dulu soalnya. dy per dx ditambah x sama dengan 0. Oke, kita akan misalkan ya. Kita misalkan P adalah dy dx. Gitu ya. Maka dp per dx itu artinya turunan dari P gitu ya. Jadi P-nya dy dx, maka turunan dari P adalah turunan ini. Jadi ini didua kalikan. Jadi dp per dx itu sama dengan turunan kedua. D kuadrat y per dx kuadrat. Gitu. Jadi kalau kita misalkan P-nya sama dengan dy dx, maka dp per dx adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Gitu ya. Ini sudah baku lah istilahnya. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan 1. Setelah itu kita substitusi, kita ganti ini ke soal ya. Berarti x d kuadrat y per dx kuadrat. D kuadrat y per dx kuadrat adalah dp dx ya. Jadi kita ganti ini. Jadi x dikali dp per dx ditambah, lihat ke soal, dy per dx adalah P gitu ya. Jadi ditambah P ditambah x sama dengan 0. Kemudian x dikali dp per dx ditambah P, x-nya saya pindahkan ke ruas kanan, jadi min x ya, karena pindah ruas. Selanjutnya ini kita sebut sebagai persamaan 2. Oke, pelan-pelan saja. Kita sudah punya 2 persamaan. Nah, ingat ya, kalian perlu ingat bahwa dxp per dx itu sama dengan x dp per dx ditambah p dx per dx gitu. Jadi ini kalau dipecahkan, diuraikan menjadi seperti ini ya. Maka sama dengan x dp per dx ditambah p dx per dx itu 1 ya. Maka kita dapatkan x dp per dx ditambah p. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 3. Nah, kalian lihat persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi, jika persamaan
2 sama dengan persamaan 3, maka lihat persamaan 2. Persamaan 2 itu adalah X dP per dx tambah P ya. Persamaan 2 juga sama. X dP per dx tambah P. Jadi, X dP per X dP per dx tambah P sama dengan ini kan. Untuk persamaan 3. Perhatikan. Jadi, dxp per dx itu sama dengan ini, min x. Jadi ini sama ini nggak usah kita tulis. Jadi kita tulis ini dan ininya aja. Ya, sama dengan min x. Gitu. Maka kita integralkan kiri dan kanan. Kita integralkan seperti ini. Berarti menjadi, kalau ini kan turunan xp. Berarti kalau diintegralkan menjadi xp saja ya. XP sama dengan ini integral biasa min X berarti min 1/2 X kuadrat tambah C1 ini min X dx ya. Oke. Perhatikan ya, jadi setelah persamaan 2 sama dengan persamaan 3 kita integralkan. Yang kiri berarti integralnya turunannya hilang jadi XP saja gitulah ibaratnya. Yang kanan kita integralkan seperti biasa jadi min setengah X kuadrat plus C1. Kemudian P-nya nih kita ganti, P-nya itu adalah, balik lagi nih ke sini, P adalah dy per dx ya. Berarti X dy per dx sama dengan min setengah X kuadrat ditambah C1. Nah, ini kedua ruas kita bagi X. Berarti tinggal dy per dx sama dengan min setengah X plus C1 per X gitu ya, karena dibagi X. Nah, kemudian biar ini kita integralkan nih yang kiri menjadi Y gitu ya. Berarti ini juga jadi min setengah X plus C1 per X dx. Jadi harus bentuknya Y sama dengan. Berarti kalau dy per dx diintegralkan jadi Y ya. Ini juga kita integralkan yang kanan. Berarti Y sama dengan integral min setengah X kuadrat itu min 1/4 ya. Jadi min setengah per 2. Berarti min 1/4 X pangkat. Oh, sorry, ini bukan X kuadrat ya. Yang ini nih, sorry, ada kesalahan. Sorry. Nah, jadi ini integral, ini kan setengah X ya, berarti min setengah X berarti, sorry, dy per dx ini kita integralkan min setengah X plus C1 per X dx gitu ya. Jadi bukan X kuadrat karena sudah dibagi X ya. Nih, seperti ini. Oke, sorry. Nah, ini berarti min setengah dibagi 2. Berarti min 1/4 ya. Min 1/4 X kuadrat. Karena pangkatnya bertambah 1. Ditambah, perhatikan, C1 per X. C1 per X itu sama saja dengan C1 dikali 1 per X. Ya. Sementara integral 1 per X adalah ln X kan kemarin. Jadi makanya integral dari C1 per X adalah C1 ln X. Begitu. Nah, langsung ditambah C2. Nah, seperti ini. Perhatikan ya tiap prosesnya. Jadi kita akan memisahkan dulu si turunannya menjadi P. Kemudian turunan keduanya menjadi dP per dx. Kemudian prosesnya seperti ini. Maka muncullah seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi inilah solusi umum untuk tipe kedua. Begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.